Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dan bermuajah kembali dalam acara NBA Ngabuburit bareng Angkatan 22 Darun Najah, yang mana pada hari ini tanggal 23 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Mei 2020 kita sudah memasuki pada sesi ke-23 ya. Alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan pertemuan kita di majelis ilmu ini menjelang buka puasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman sekalian ya. Sore ini kita sudah kedatangan pembicara yaitu teman kita ya, Ustadz Zaki Mutakin, alumni Pondok Pesantren Darun Najah. Angkatan 22 ya. Sebelum kita masuk ini ada Ustadz Tarpin ini mau memberikan kata sambutan sebentar. Untuk narasumber kita tanya dulu ya sebelum ini. Oke, kepada Ustadz Tarpin, silakan. Baik, ahlan wa sahlan, masal khair. Halo, suara masuk nggak? Masuk, Ustaz. Masuk, Ustaz. Masuk. Cakep. Masuk, Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf baru kali ini bisa bergabung ya, karena di Staida sendiri juga setiap sore ada bersamaan waktunya kebetulan ya. Jadi hari ini saya coba untuk bergabung, ternyata ramai juga nih ya. Baik, asatidzah dan ustadzat ya, asatidzah dan ustadzat yang ada ini beberapa ya. Baik, dalam ngabuburit pada sore hari ini, alhamdulillah saya bisa bergabung di sini untuk memberikan kata sambutan. Ya, pertama tentu saya ucapkan dulu alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Pada Ramadan kali ini tentu kita maklum bahwa kita masih sama-sama di tengah-tengah adanya pandemi corona. Oleh karena itu silaturahmi kita melalui medsos ya, melalui Meet Zoom ini. Mudah-mudahan yang apa yang sudah dan akan dilaksanakan khususnya oleh alumni Darun Najah Angkatan 22 ini akan memberikan keberkahan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam penyampaian materi-materi yang diberikan setiap sore seperti ini ya. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kita dengarkan dari Ustadz Zaki lebih khusus tentunya untuk para alumni ya, para alumni mudah-mudahan juga akan memberikan manfaat yang besar, bukan hanya untuk alumni tapi juga untuk masyarakat yang lainnya. Saya kira itu saja ya, karena waktunya juga mungkin akan dibagi-bagi untuk yang lain. Pembicara sudah siap. Tentunya sekali lagi saya mohon maaf baru kali ini bisa bergabung, bisa mengikuti acara ini. Kurang lebihnya tentu sekali lagi mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Tarpin yang sudah memberikan kata sambutan dan memberikan kami masukan buat panitia untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Oke teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan sharing dari narasumber kita Ustadz Zaki Mutakin mengenai problematika yang mungkin kita hadapi ya, yaitu mengatasi problematika dengan pendekatan sistematis. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kita akan mendengarkan kalam ilahi
yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Iskandar Michael kepada Ustadz Dr. Falyafadhol Mashkuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لمن تكفرون بآيات الله قل يا أهل الكتاب لمن تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لمن تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا أنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi tadi yang dibacakan oleh Ustadz Dr. Iskandar menjadikan hati-hati kita menjadi tenang ya, dan kita senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih digandrungi dari wabah yang saat ini sedang melanda negeri kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Oke, teman-teman sekalian yang sedang menahan lapar ya dan hawa nafsu ini, kita akan langsung saja mendengarkan penjelasan materi atau sharing session ya dari Ustadz kita, Ustadz Zaki Mutakin, alumni angkatan 22. Yang mana dengan tema mengatasi problematika dengan pendekatan sistematis, atau bisa kita balik ya, pendekatan sistematis seperti apa yang dapat mengatasi problematika. Mungkin sama aja itu ya. Oke, untuk itu saya persilakan kepada Ustadz Zaki Mutakin yang akan menyampaikan materinya sekitar 15 menit. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab ya, bisa lewat chatting, bisa juga lewat voice atau suara, dan kita akan melanjutkan pada sharing ya, siapa tahu ada yang menyampaikan produk atau mungkin kuis. Udah lama nih kita nggak punya kuis nih. Dan doa, mungkin nanti Ustadz Zaki Mutakin punya kuis ya, berhadiah. Teman-teman banyak loh yang entrepreneur yang punya makanan itu yang pengen dibeli juga itu. Kasihan gitu. Kita bantu-bantu gitu ya, sekalian untuk kita, dari kita dan untuk kita gitu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan acara kita dengan doa, habis itu penutup. Langsung saja ya, kita persilakan kepada Ustadz Zaki Mutakin, falyatafaddal mashkuran. Jazakallah Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk sharing dari apa yang saya pernah alami, kemudian apa yang juga sampai saat ini saya lakukan di aktivitas hari-harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang juga untuk Ustadz Tarpin, teman-teman semua. Mungkin bahasan kali ini saya nggak tahu apakah bisa berhubungan dengan situasi COVID, tapi paling tidak ada hal-hal yang nanti bisa saya sharing, kita diskusikan. Saya akan presentasikan menggunakan beberapa slide, jadi teman-teman bisa perhatikan slide-nya supaya nanti kalau ada diskusi ataupun sesuatu yang perlu didiskusikan, kita bisa mulai. Oke. Kelihatan nggak? Ya, cukup jelas. Jelas ya? Ya. Tadi tuh judul jelas ya? Oke. Jadi sebelum lanjut ke materinya, mungkin saya sampaikan dulu. Saya ini sekarang sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Memang beberapa tahun belakangan hampir 17 sampai 20 tahun tuh kerjanya jadi buruh, jadi karyawan, kebetulan membidangi sistem manajemen gitu. Jadi apa yang saya alami, pengalaman, saya bisa sampaikan dan sharing. Untuk judulnya sebetulnya ini berat banget ya judulnya ya. Menyelesaikan masalah melalui pendekatan sistematis, atau tadi Ustadz Rifai bilang melalui pendekatan, ya dibalik-balik aja Ustadz. Dibalik-balik aja. Sama intinya. Jadi kalau kita bicara soal pendekatan sistematis, kalau menurut definisi Ustadz, teman-teman semua Ustadz, kalau dari Wikipedia sebetulnya masalah itu adalah sesuatu atau pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Itu masalah, gap. Kalau teman-teman pernah dengar gap ya,
selisih antara apa yang kita rencanakan dengan apa yang terjadi. Kalau nggak ketemu, berarti itu masalah. Kira-kira gitu deh. Definisi secara umum ya. Mungkin banyak definisi lain, tapi saya ambil dari Wikipedia seperti ini. Nah, sebelum masuk ke masalahnya, sebetulnya di dunia itu, terutama di dunia manufaktur atau di dunia bisnis atau di dunia apapun jenis bisnisnya ya, jenis human capital, teman-teman yang ada bisnis percetakan, bolan mandiri, ada bisnis makanan kayak Indra dan lain-lain, bisnis apapun itu bisnisnya, maka sebetulnya ada konsep yang umum, konsep yang banyak diketahui orang dan sudah diimplementasikan gitu. Baik itu sekolahan, sekolahan, produksi, manufaktur, jasa, telekomunikasi, rumah sakit, bahkan buat keluarga juga ini bisa diimplementasikan. Artinya sistem ini sebetulnya bukan sistem yang apa ya, yang sulit. Sebetulnya gini, nanti pada satu ketika kita baru sadar bahwa ini ada teorinya, meskipun kita sudah lakukan atau aktivitasnya sudah kita lakukan, tapi ternyata ada teorinya. Mungkin teman-teman akan merasa begitu, atau juga yang mungkin sudah tahu teorinya dan sudah melakukan itu sangat sangat baik ya. Nah, masuk ke berikutnya sebagai overview aja bahwa yang saya maksud tadi adalah konsep PDCA cycle. Kalau teman-teman pernah dengar, apa sih sebetulnya ini cycle ya, PDCA cycle? Apa sih PDCA cycle? Kalau dari kata-katanya sebetulnya PDCA itu adalah plan, do, check, action. Ada 4 konsep besar. Kalau kemarin Ustadz Yanuardi bilang ada plan, organization, itu sama. Dalam sebuah konsep cycling, PDCA, plan, do, check, action, itu nggak ada titik ujungnya. Artinya kita sudah merencanakan, melakukan apa yang sudah direncanakan, kemudian cek. Nah, pada aktivitas checking, memeriksa, maka akan muncul antara plan dan do. Ada gap di situ. Nah, disitulah masalah. Ketika itu masalah terjadi, maka lakukan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Habis itu rencanakan lagi apa dan seterusnya. Maka konsep ini cycling, tidak berhenti pada satu sumbu atau satu sisi. Gitu. Jadi dia jalan terus. Jadi secara definisi ya proses pemecahan masalah itu ada 4 langkah iteratif yang umumnya digunakan dalam ngendaliin sesuatu, baik itu kualitas, kuantitas, rumah tangga, bisnis dan lain-lain. Konsep ini konsep ini digunakan di hampir semua lini bisnis ya, yang saya sebutkan, baik itu hospitality, rumah sakit, kemudian manufaktur, jasa dan lain-lain. Ini konsep dasarnya. Coba kita bedah satu-satu ya, artinya kita coba lihat dari mulai plan, do, check, action itu seperti apa. Bicara soal plan, sebetulnya gimana sih cara membuat rencana ya? Membuat rencana itu seperti apa sih konsepnya? Di beberapa literatur bilang pertama kita harus spesifik. Jadi rencana itu mesti spesifik, kemudian harus terukur, harus bisa diukur. Ya. Ketiga itu harus bisa dicapai, artinya kalau rencana nggak bisa dicapai ya percuma gitu kan. Kemudian harus juga relevan dengan kondisinya, jangan mengada-ada gitu. Yang tidak ada kita berangan-angan dasar. Terakhir harus time based, ada ukuran waktu. Gitu. Jadi kalau biasanya plan itu dengan metode SMART, specific, measurable, achievable, relevant atau time basis. Atau R-nya bisa diartikan dengan R yang lain, achievement dan lain-lain. Boleh saja. Kalau bicara soal misalnya contoh paling sederhana misalnya acara ini ya. Saya tadi coba mikir ngabuburit bareng angkatan. Bagaimana mengimplementasikan plan perencanaan dalam acara yang tujuannya ngabuburit bareng angkatan. Saya ambil contoh ya, bisa benar bisa salah. Ini cuma analisa sebentar tadi. Kita spesifik bahwa acara ini Anda meningkatkan tali silaturahim angkatan 22. Misalnya seperti itu. Kemudian apakah bisa diukur? Bisa, misalnya kita menghadirkan misalnya jumlah total 300 300 ustadz, 300 teman-teman yang paling tidak 10% acara ini naik. Artinya dari acara lalu, mungkin karena ada acara ngabuburit lalu. Kemudian ya ukuran jumlah audiensnya, berapa jumlah yang hadir pada setiap sesi dan lain-lain. Relevan karena ini puasa, kemudian dari COVID juga karena kita nggak bisa bertatap muka secara langsung. Dan time base, harus ada waktunya. Mulai dari tanggal 1 selama sesi 1 sampai sesi 30. Sehingga perencanaan ini
bisa komprehensif dan komplit gitu. Jadi gunakan aja SMART, ya, paling sederhana dan paling umum, spesifik. Kalau apa namanya, kalau unsur-unsur ini sudah ada dalam perencanaan, mudah-mudahan insya Allah kita sudah bisa melakukan tindakan selanjutnya, yaitu eksekusi. Jadi tadi plan, do, check, action ya, PDCA, do. Sekarang do, tinggal eksekusi dari apa yang sudah kita rencanakan di awal tadi. Nah inilah, nah kemudian setelah rencana nih jalan nih, misalnya ngabuburit nih jalan sudah hari sudah sesi ke-23 seperti itu ya. Maka yang kita lakukan nanti, kemarin Ustadz Zaka bilang di akhir sesi, maka kita akan lakukan review ya. Kalau nggak salah begitu ya, kita akan review seperti apa, ada banyak macam. Nah, konsep-konsep cek atau pemeriksaan itu biasanya yang paling umum itu diagram tulang ikan kita bisa nyebutnya. Atau Ishikawa diagram, atau fishbone diagram, atau cost effect diagram, atau root cause analysis. Itu. Teman-teman kalau misalnya ada masalah, biasanya kan kita fokus sama satu, ini orang yang salah, ini sistemnya yang salah, ini manusianya yang salah, dan lain-lain. Maka sebetulnya secara teori, dan sudah diimplementasikan, ada 4 faktor. Sebetulnya ada 5 faktor, 5M nyebutnya. 5M itu adalah man, machine, material, method, money, dulunya. Money sudah tidak dianggap menjadi salah satu poin cek untuk melakukan pemeriksaan, karena kalau akhirnya terhadap uang maka selesailah masalah. Maka ditambahkanlah dalam teorinya adalah mother nature atau environment. Jadi lingkungan juga berpengaruh. Jadi contoh misalnya nih, pada evaluasi ngabuburit nanti di akhir sesi ternyata tingkat audiensnya rendah. Kenapa rendah? Bisa jadi kita nggak bisa langsung bilang orang memang nggak antusias. Jangan-jangan dari sisi man, machine, material, metodenya ada juga yang menjadi faktor. Nah, sehingga dengan metode cause and effect diagram ini, maka kita bisa langsung memperbaiki masalah yang sebetulnya terjadi. Karena analisisnya sudah menggunakan metode 5M, man, machine, material, method, sama environment atau mother nature. Seperti itu. Misalnya ya tadi kita contohkan di perencanaan ada ngabuburit angkatan 22 gitu, dengan outputnya adalah sharing session. Ketika di akhir sesi kita evaluasi, oke, artinya cek benar nggak nih semua narasumber hadir, benar nggak teman-teman hadir. Nah, ketika ada sesuatu masalah, ternyata dari 30 sesi ada 2 sesi atau 3 sesi justru ada yang mengundurkan diri atau audiensnya berkurang. Maka faktor-faktor inilah yang kita gunakan, masyarakat. Jangan-jangan kita sosialisasi kurang, bisa jadi karena itu terkait metodologi kan, metode. Jangan-jangan memang manusia yang ini tidak menarik nih, si pengisinya ini tidak menarik. Jangan-jangan materinya sudah tidak tepat. Gitu. Jangan-jangan environment kita tidak cukup, internet dan lain-lain tidak memadai untuk semua teman-teman. Nah, jadi faktor-faktor ini yang kalau teman punya perusahaan, punya bisnis dan lain-lain, kalau mau analisa sesuatu gunakan ini secara sederhana, man, machine, material, method. Udah, itu aja. Apakah itu dari setiap itu semua kita harus selesaikan? Enggak juga. Tapi kita akan bisa menggali root cause-nya. Sebetulnya apa sebetulnya masalah yang terjadi. Sehingga kita nggak buang-buang waktu melakukan perbaikan yang spreading, yang banyak gitu. Kira-kira gitu teman-teman. Kemudian terakhir, action. Ya, tindakan yang diperlukan untuk yang tadi yang dari cek ini, kalau sudah kita temuin misalnya ternyata kita tingkatnya tuh 10% nggak sampai, kita baru sampai 88% orang-orang yang hadir di ngabuburit. Artinya tahun depan kan kita harus mulai planning lagi berdasarkan histori yang hari ini, histori tahun ini. Kira-kira gitu. Maka kenapa disebut cycle? Karena hasil checking ini kita lakukan, oke, ternyata kita kurang sosialisasi, misal. Berarti metodologi kita harus dievaluasi. Artinya, root cause kita adalah metodologi. Next year, next ngabuburit, itu yang harus kita perkuat. Kira-kira gitu. Nah, aksi atau tindakan perbaikan yang biasa dilakukan itu ada 3 tipe sebetulnya. Correction, corrective, dan preventive. Kalau correction itu misalnya gini, kalau hari ini ternyata saya berhalangan, artinya kok kita correction berarti ada pengganti. Oke, saat itu langsung ditunjuk, ayo Ustadz Ahmadi langsung deh isi acara ini, itu correction. Tapi korektif sifatnya sudah mempersiapkan. Misal, harus ada plan A Zaki, kedua plan B-nya Rifai, ketiga Ahmadi misalnya. Ketika Zaki nggak ada Rifai, ada Ahmadi.
Nah, kemudian itu yang sifatnya korektif. Jadi sudah nyediain karena kita sudah tahu akan ada masalah. Akan ada possibility masalah, gitu maksud saya. Nah, ketiga, preventif. Preventif ini kita udah jauh-jauh hari. Untuk 30 sesi kita siapkan pembicara 100 di setiap sesi. Nah, itu sudah prevent, sudah lebih. Kita tuh sudah nggak mikirin ada masalah atau nggak, tetap ada backup. Gitu. Ini saja sebetulnya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau nanti mau diskusi silahkan aja teman-teman, karena materinya saya siapkan untuk teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa bisa memberikan insight lah paling nggak dari apa yang saya punya buat teman-teman juga. Itu kira-kira begitu, Ustadz Rifai. Oke, terima kasih kepada Ustadz Zaki Mutakin yang telah menyampaikan materinya. Kalau boleh saya ambil istimbatnya ya, kalau ketika kan dia ngambil istimbat gitu ya, itu PDCA gitu. Rencanakan, eksekusi, dicek, baru bertindak, muter aja terus gitu ya. Muter aja. Ya, never ending. Nah, muter terus itu mungkin insya Allah mengatasi permasalahan kita bisa terus berjalan gitu ya. Ada masalah bisa kita cek lagi, putar lagi terus ya. Oke, buat teman-teman semuanya, kalau mau ada yang bertanya silakan langsung saja, bisa melalui voice atau di chat. Ini saya coba lihat di chat dulu, belum ada kayaknya ini ya. Ada dari Sofinia ini, bisa nggak dibuat untuk Money ya? Money sebuah program bisa nggak? Maksudnya apa nih? Coba Money mungkin ya? Hah? Money bisa nggak dibuat? Money kali, monitoring Money, evaluasi. Oh, monitoring and evaluasi, Masya Allah. Sebetulnya gini ya, langsung jawab nih Pak Ustadz, atau gimana? Halo? Ya, langsung jawab boleh. Oke. Langsung jawab boleh. Iya. Terima kasih Ustadz Jami udah mengkoreksi saya tuh, monitoring and evaluasi. Sebetulnya gini ya, banyak pengembang sistem yang mengembangkan sebuah di dunia manufaktur ya, saya kebanyakan di manufaktur itu dikenal dengan namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi sebuah resource planning dari end to end, jadi ujung ke ujung. Nah, kalau bicara soal monitoring and evaluasi sebetulnya bisa. Tapi sementara ini semua masih manual. Artinya manual, paper sheet. Pakai paper sheet, Pak. Bu Sofi ya, Ustazah Sofi bisa untuk paper sheet. Jadi banyak contoh-contoh bagaimana melakukan monitoring untuk pelaksanaan setiap perusahaan atau organisasi atau rumah tangga dan lain-lain bisa dibuatkan program seperti itu. Kalau ada pengembang di sini teman-teman, ya udah secara konsep nanti kita bisa bangun, kemudian tinggal bahasa-bahasa programmingnya yang sederhana. Gitu. Terutama gini yang bisa diukur secara angka ya, secara angka misalnya target 15, kalau nggak achieve jadi berapa, red line dan lain-lain, blue line atau green line dan lain-lain. Bisa kok. Oke, kemudian ada dari Ustadz Jamzami, nggak usah manja Jamzami, langsung aja buka kameranya, ngomong sendiri. Coba Ustadz Jamzami, nggak usah pengen dibacain deh, langsung ngomong aja. Masuk Ustadz Jamzami. Ya, masuk nih. Enggak, itu mana nih gambarnya nih? tadi. Nah gitu, tolong itu maskernya dilepas dulu. Nggak nular. Ustadz Jamzami maskernya dilepas dulu. Mana maskernya? Dilepas dulu. Oh itu kumis ya? Saya pikir masker. Oh, saya pikir kok sekarang masker nggak sedikit berubah gitu. Rifai ini. Apalagi gabung sama Udah lanjut. Jeki, pas udah. Ustadz Jamzami silakan. Tinggal Ustadz Amur lagi bertiga kalian tuh. Nasi goreng Ustadz lu. Ini enggak, Anda tadi agak terlambat gabungnya. Jadi mungkin jelasin konteks environment Mother Nature itu kenapa menjadi sebuah komponen penting. Ya, boleh Ustadz. Jadi gini. Asih. Ya,
Jadi sebetulnya kan secara historinya dulunya itu di manufacturing terutama Toyota Production System ya, yang diadopsi dari semua lini manufaktur di dunia, mereka menggunakan namanya Toyota Production System. Baik itu kartu stok, Kanban, dan lain-lain. Teman-teman mungkin sudah pernah tahu ya. Nah, faktor 5 ini yang saya sebut, pertama man, machine, material, method, money. Dulunya ada money. Kenapa money sekarang didegradasi, di take out dari teori ini? Karena memang ujung-ujungnya kalau kita udah analisa duit, selesai udah masalah. Udahlah, nggak ada duitnya. Akhirnya itu dikeluarkan, masuklah environment. Jadi gini, ketika ada masalah, misalnya seperti ini, misalnya ngabuburit lah, kita ambil sampel paling sederhana ngabuburit tadi. Ketika faktor manusia, metodologi, kemudian machine, material, method, dan faktor environment sebetulnya bukan hanya environment lingkungan ini ya, tapi sekitar. Misalnya gini, karena ada sesuatu yang mempengaruhi ini, angkatan 22 ini, sehingga misalnya akhirnya acara yang sudah kita rencanakan terganggu. Contoh environment yang mengganggu acara ngabuburit ini. Misal, ada salah satu dari teman-teman kita menjadi batu sandungan, ngacau. Itu environment, Pak. Itu maksudnya environment. Jadi, sesuatu yang sebetulnya kita bisa prediksi, tapi ternyata tidak bisa prediksi dan itu terjadi. Itu environment yang dimaksud, Pak Ustadz Zamzami. Mother Earth Nature juga, misalnya force major ya. Bisa juga lingkungan dan lain-lain menjadi faktor, ternyata ini nggak jadi masalah. Misalnya, semua listrik di Indonesia shutdown. Itu. Kira-kira gitu. Ustadz. Izin bertanya, Bang Jeko. Gimana Ustadz Zamzami? Ini siapa? Izin bertanya, Bang Rifai. Kalau saya ya, lanjut, Ustadz Prof. Yamkur. Ya, makasih. Pak Ganjar Pranowo. Waduh, Pak Jaki ya? Sorry. Agak mirip soalnya katanya tadi. Mirip ya, mirip. Mudah-mudahan nasibnya juga nanti lebih mirip ya, lebih mantap ya. Amin. Ada dua nih pertanyaan kami di Depok nih. Yang pertama, tadi kan smart itu kalau kami lihat, kami baca, kami dengar, kelihatannya kan lebih banyak mengandalkan logika, ya kan? Lewatnya mengandalkan perhitungan, termasuk juga logika matematika, logika statistik, rasio lah ya, statistik. Nah, bagaimana cara mengaitkan logika ini dengan faktor intuisi? Kan dalam pengambilan keputusan ini kan ada kalanya orang juga mengandalkan intuisi, feeling, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan rumah tangga ini, Bang Jeko. Nah, dalam banyak hal kan kita lihat ada orang yang awalnya itu menikah dengan seseorang, kelihatannya baik aja nih, udah sesuai planningnya nih, mantep lah pokoknya. Nah, tapi berjalan waktu kok kita lihat bubar. Nah, ini kira-kira yang salah di mananya nih, planningnya apa nih kira-kira? Dua itu aja, Bang Jaki. Oke. Terima kasih, Ustadz. Bang Yankur di Depok ya sekarang. Kisaran masih siap. Di Tobe loh. Ya, siap. Oke. Untuk intuisi, biasanya, ya saya setuju. Jadi semua program atau semua praktek dalam perencanaan memang harus berdasarkan data-data statistik. Karena kita nggak bisa nebak sesuatu gitu ya. Nah, ada faktor lain sebetulnya bicara histori. Nah, biasanya orang-orang intuisi itu kan pakai feelingnya dia itu berdasarkan histori masa lampau. Saya nggak tahu ya betul atau salah, mungkin bisa dikoreksi, tapi biasanya orang-orang di level tertentu, CEO, CFO, owner, dan lain-lain, lebih mengandalkan intuisinya karena pengalaman masa lalunya. Karena newbie biasanya nggak pakai intuisi, nebak doang. Percaya deh, kalau orang bangun perusahaan baru, bisnis baru, terus pakai intuisi, gagal. Pasti gagal. Karena histori atau pengalaman masa lalunya nggak cukup untuk bikin intuisinya bagus. Nah, faktor-faktor intuisi ada, diukur juga di dalam proses SMART. Sebetulnya gini, Ustadz Januardi, SMART itu memang kelihatannya sebetulnya teori-teori kemungkinan, probability, possibility, dan lain-lain. Tapi sebetulnya nanti kita bisa secara dalam
sebetulnya kenapa nanti di setiap SMART itu ada intuisi juga itu. Karena gini, kalau kita mau nyelesain masalah akan ada dua sumber. Pertama sumber data, kedua sumber pengalaman. Mungkin ini yang juga bisa dimaksud dengan intuisi. Itu Ustaz. Kedua, soal pernikahan yang gagal, karena biasanya nih, saya nggak bilang pernikahannya ya, tapi biasanya kegagalan itu ada dalam proses evaluasi. Biasanya perencanaan bisa manis, cantik, gitu, bisa dikemas demikian rupa. Eksekusi pun sebetulnya bisa yang penting ada. Tapi kelemahan kita di semua lini, kalau menurut hemat saya, adalah dalam proses checking. Karena kalau salah checking, artinya kita nggak bisa lakukan. Misal, ada masalah di keluarga gitu, karena perencanaan kita berhasil, oh kita mau beli rumah ya, dan lain-lain. Ternyata proses checkingnya itu kenapa salahnya? Analisis yang menggunakan metodologi, fishbowl diagram tadi. Saya rasa itu, Ustaz. Halo? Oke, gimana Ustadz Yankur? Masih ada yang mau ditanyakan Ustadz Yankur? Siap. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan dari Ustadz Iskandar Michael. Sejaknya dong, kalau masalah pasangan sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan kita karena kehidupannya tidak lebih baik dari sebelumnya, gimana ya? Apa sebaliknya dilepaskan saja atau bagaimana? Skip aja tuh, skip. Atas solusi curcolnya. Curcol itu. Skip. Gimana? Di skip ya? Ngapa gue jadi kayak Ustadz Sarifin Sadar nih, tanya Ustadz Jeko. Studi kasus dong. Putus-putus nih. Waduh. Isi subjektif PDCE yang paling muncul dalam manufaktur. Berapa persen deviasi yang bisa diterima secara objektif? Oke, silakan. Wah, luar biasa. Gile pertanyaannya. Oke, Ustadz Sarifudin. Gini, Ustadz. Ini kita ngelebar sedikit ya. Kalau dimekarkan lagi, sebetulnya gini. Kalau dalam manufaktur, ini bicara statistik nih, deviasi ya. Kalau bicara deviasi, sebenarnya gini, dalam ilmu deployment penyelesaian masalah problem solving di manufaktur yang memproduksi sesuatu baik jasa maupun barang gitu, dikenal ada, kalau Ustadz pernah dengar Six Sigma metodologi, Ustadz. Nah, Six Sigma metodologi ini pure 100% statistical. Jadi kalau bicara deviasi, misal di Six Sigma itu, ini teori ya, teori yang sudah dikembangkan di banyak perusahaan manufaktur. Di Six Sigma itu bicaranya kalau misalnya kita memproduksi 1 juta barang, contoh kasus misalnya apa ya, kita teman-teman ada yang produksi sesuatu nggak sih? Oh, Bolan Mandiri lah, memproduksi 1000 undangan. Dalam statistik Six Sigma hanya diperbolehkan 1 cacat produk. Oke? Six Sigma, 6 Sigma. Dulunya 3 Sigma boleh dari 1000 part per million. Dari 1000 yang diproduksi, hanya boleh 3 yang rusak. Dulunya, di zaman revolusi industri, ya boleh ratusan. Kalau bicara Six Sigma, jadi misalnya gini, Bolan Mandiri memproduksi 1000 lembar undangan. Dalam setiap produksinya, kegagalan yang diterima, itu hanya boleh 1 dari 1000 itu yang gagal produk atau gagal cetak. Kira-kira gitu, Ustadz. Kasusnya ada nggak yang bisa ente angkat di pengalaman ente di manufaktur? Oke, boleh. Contoh kasus ya, yang paling. Jadi saya pernah kerja di perusahaan produksi televisi, oke? Dalam membuat satu televisi, diperlukan waktu 6,7 detik. Ini seingat saya, 6,7 detik untuk memproduksi satu televisi dari mulai raw material menjadi finished good, barang jadi, gitu. Nah, satu televisi ini, ketika kita bikin satu televisi, artinya banyak part kan yang membangun satu buah televisi. Ada elemen-elemen yang menjadi yang disatukan di manufacture menjadi sebuah televisi. Nah, untuk gini, pertama, untuk memproduksi satu televisi, target kita, planning kita adalah dalam 1 hari ada 1000 televisi yang harus kita produksi. Oke? Untuk memproduksi 1000
100 televisi dalam sehari, maka di line produksi outputnya, production plan-nya 100, incoming production dan lain-lain, outputnya, finish good-nya yang jadi hanya misalnya 1% dari 100 itu berapa? 10 ya? Atau 1 ya? 10. Berarti harus minimal 90 TV yang harus diproduksi. Hasil jadi yang bagus. Kalau turun dari itu misalnya 80, artinya ada yang masalah pada prosesnya. Nah, barulah konsep PDCA ini digunakan. Lihat rencananya, eksekusi, outputnya 90, kenapa terjadi 90? Kita cek. Ternyata, misalnya yang terjadi di sana pada saat itu ya, pada saat itu yang terjadi di sana, ada operatornya yang sakit, Pak Syarif. Operator yang sakit tidak maksimal. Kedua, ada prosedur atau instruction-nya yang tidak update sehingga dia tidak cekatan. Ada yang berubah line produksinya. Ketiga, satu lagi yang paling sering terjadi adalah ada orang baru, ada staff baru. Sehingga dia belum terbiasa dan terjun ke lapangan. Nah, kira-kira itu yang dulu pernah saya analisis waktu ada sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi televisi. Kira-kira gitu, Ustaz. Kalau dalam KPI itu ada batasan subjektif objek ininya nggak, maksimal deviasinya, Ustaz? Atau nanti deh kalau terlalu ini ntar gue japri. Nggak apa-apa, lanjut aja Ustaz Sardar. Lanjut ya. Gini. Iya, nggak apa-apa. Dalam KPI itu ada nggak maksimal deviasi yang jadi standar ilmu manajemen? Oke. KPI itu apa? Key Performance Indicator ya. Iya. Jadi sebelum KPI sebenarnya ada KSF, Key Success Factor. Nah, sebetulnya gini, PDCA adalah konsep besarannya. KPI adalah konsep eksekusinya. Misalnya, untuk mengukur kinerja karyawan menggunakan Key Performance Indicator. Oke? Nah, untuk mengukur performance indikator yang pasti dia punya planning atau key performance-nya itu menjadi planning. Kalau ukurannya nggak ada standar bahwa seharus KPI itu harus gini, enggak. Itu semua berdasarkan histori dan berdasarkan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Gitu, Ustaz. Syukron, Ustaz. Ya, jazakallah. Oh iya. Oke, terima kasih kepada Ustaz Syarifuddin Sardar yang sudah bertanya langsung. Oke, dari teman-teman ada lagi nih, banyak sekali kayaknya yang bertanya nih ya. Penasaran sama narasumbernya nih. Ada titik. Ini ada yang enggak gini, kita luruskan dulu Ustaz Zaki Mustakin nih. Kalau orang mau Kenapa nanyain keluarga gue ya? Sharing. Kalau sharing tentang keluarga boleh nggak ini? Aduh. Ini masalah pasangan lah, ini banyak masalah pasangan ini. Kita skip aja ya, apa gimana? Apa bisa dijawab nih? Boleh juga, boleh Bang Pai, karena kan itu manajemen juga. Oke, boleh lah ya. Juga ya. Siap. Semua pertanyaan kita tampung. Iya, ini Kita dijawab. Ustaz, yang mana? Enggak, gini aja Ustaz Iskandar udah 3 pertanyaan ya kalau saya lihat ditanya. Coba langsung aja dibuka mukanya. Langsung bertanya kepada Ustaz Zaki. Ada 3 pertanyaan tadi yang udah kelewat jauh banget tuh. Coba Ustaz itu Iskandar mana? Ustaz Iskandar. Halo. Apa sebelumnya kita masuk ke ini dulu ya, ke siapa tadi ya, Ustaz? Dibacakan juga nggak apa-apa Ustaz Pai, karena lagi operasi kayaknya tuh. Ya. Lagi operasi. Lagi operasi deh ya? Oh gitu. Kita lanjut ke ini dulu ya. Sebelum itu Muhammad Nasruddin izin tanya dong, bagaimana cara meningkatkan loyalitas pegawai karyawan kita? Dan kalau mereka melakukan suatu kesalahan atau kekeliruan, bagaimana cara mengatasinya? Oke, silakan Ustaz Zaki Mustakin. Ini pertanyaan dari Ustaz Ustaz Muhammad Nasruddin. Meningkatkan loyalitas pegawai karyawan kita. Bukan, ya dokter juga. Dokter kan? Benar kan? Ya, profesinya dokter juga. Ya. Oke, meningkatkan loyalitas. Ini pendekatannya pendekatan manajemen ya, human capital management ya. Jadi di human capital management
Biasanya punya value, Ustadz, membangun value. Ustadz misalnya punya perusahaan klinik gitu ya. Di klinik itu gini, punya value. Perusahaan itu harus punya value. Biasanya value itu cirinya fokus sama customer, integrity, dan lain-lain ya. Itu biasanya kita lihat di perusahaan-perusahaan besar itu suka ada integrity, jujur. Jujur sama integrity mirip-mirip tuh. Jujur, integrity, honest, apalah. Nah, biasanya untuk mengukur loyalitas, sebetulnya gini, karena ukuran loyalitas itu kan susah. Biasanya akan nemuin kendala waktu kita ngukur ini orang loyal atau tidak. Selama dia melakukan pekerjaannya sesuai apa yang diminta oleh perusahaan, sebetulnya itu dianggap loyal. Gitu. Untuk meningkatkan loyalitas, biasanya ada stimulus di program-program perusahaan. Misalnya gini, jadi dua aspek itu kan ada namanya reward dan punishment ya. Kita boleh kuatkan punishment tapi diimbangi reward. Nah, salah satunya untuk meningkatkan loyalitas adalah di reward program atau punishment program, karena itu akan saling melengkapi dan mengikuti. Bagaimana kalau mereka melakukan kesalahan atau kekeliruan, bagaimana tergantung tingkat kesalahannya. Biasanya kalau kesalahan kecil, biasanya itu kebijakan mengeluarkan semacam, jadi gini, ada dua ya, ada yang bisa ditetapkan, ada yang tidak bisa ditetapkan. Yang ditetapkan biasanya disebut prosedural, jadi kita sudah desain supaya orang mengikuti apa yang perusahaan mau dan apa yang kita mau. Kedua, ketika semuanya belum diatur, maka muncullah kebijakan start. Kebijakan ini rata-rata bisa menjadi, jadi gini, ada prosedural, kemudian tidak diatur dalam prosedur, maka keluar kebijakan. Ketika kebijakan itu menjadi sesuatu yang bisa diterapkan, maka menjadi prosedur. Nanti prosedur belum diatur, ada kebijakan. Nah, biasanya kita kalau ada yang masalah-masalah sebenarnya baiknya diatur dulu, sehingga membuat prosedur itu komprehensif dari para ahli. Maksud saya ahli itu yang punya pengalaman. Ketika nggak semua tercapture biasanya dalam prosedur, maka dimunculkanlah kebijakan. Jadi hati-hatilah dengan kebijakan, tetapkanlah biasanya dalam prosedural. Kira-kira gitu menjawab Ustadz Nasruddin. Oke, terima kasih Ustadz Zaki Mutakin. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Ustadz Dona Ramadan. Ada dua pertanyaan ini Ustadz. Yang pertama, sekarang ada metode Agile Scrum. Kira-kira bedanya apa ya? Dan mana yang lebih baik Ustadz? Dua, penerapan fishbone di service. Pernah coba-coba, hasilnya root cause di people dan kurang training. Selalu itu saja. Boleh sharing pengalaman root cause di perbankan Ustadz? Bagaimana audit seperti apa untuk benchmarknya? Oke, langsung aja Ustadz Zaki. Yang pertama, Agile Scrum ini sebetulnya metode yang sebetulnya umum dan sama aja Ustadz. Karena gini, konsep PDCA sendiri kan sebetulnya jadi payung utama dari Agile, Scrum, kemudian apalagi tuh teori-teori manajemen tuh. Jadi kalau bicara yang lebih baik, gini Ustadz, pengalaman kita di beberapa sangat tergantung organisasi dan gini. Sistem apapun jenis metodologinya ada dua aspek yang mesti diperhatikan. Awareness sama komitmen. Udah itu aja. Kalau awareness-nya itu dari level middle level, low mid. Kalau komitmen itu middle up. Jadi kalau dua faktor itu tidak saling mendukung, apapun metodenya jaminan mutu. Cuma teori. Gitu. Kedua, penerapan fishbone di service, pernah coba, hasil root cause-nya di people dan kurang training. Kalau itu aja. Halo? Ya, biasanya di perbankan kalau pernah sharing sama teman-teman perbankan, root cause analysisnya agak beda nih kalau perbankan. Tergantung masalahnya. Kalau people biasanya root cause people biasanya kan itu kurang training, orangnya cuek dan lain-lain. Biasanya ini umumnya di perbankan, kalau dari informasi teman-teman di perbankan itu teknologi di teknologi. Jadi coba Ustadz Dona analisis root cause analisisnya main di teknologi. Karena gini, di bank Indonesia yang besar
yang besar sekalipun ada juga yang terlambat menerapkan sistem perbankan yang melalui mobile banking dan lain-lain. Biasanya teknologi juga sangat menghambat kalau sistem perbankan sih. Biasanya itu, Ustaz. Bagian audit seperti apa? Saya pengaruh terus di perbankan, bagian audit seperti apa? Maksudnya gimana ya? Oke. Mungkin Ustadz Dona maksudnya audit seperti apa? Maksudnya gimana ya, Ustadz, pertanyaannya? Coba Ustadz Dona bisa langsung aja Iya. ke Ustadz Zaki. Dia keluar rapat. Untuk lebih menjelaskan pertanyaannya. Ustadz Donanya live ini. Oh, udah masuk lagi. Ayo, lanjut. Ustadz Dona. Ustadz Donanya bisa langsung ke Ustadz Zaki. Pertanyaan keduanya agak kurang jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz Dona. Apa, Ustadz? Jadi gini Ustaz, apa namanya, kan kita kalau di audit itu kan biasanya kan dari temuan itu nanti dilihat root cause-nya apa gitu loh. Nah, biasanya di root cause itu kok ujung-ujungnya people, ini kenapa sih orang ini buat salah, kenapa sih dia lalai kayak gitu. Ini orang baru nih nggak di training kayak gitu. Nah, kayak selalu kayak gitu. Nah, kira-kira sharing aja pengalaman di selama ini ada nggak sih yang kayak di auditing gitu misalnya gitu. Di auditor lah. Auditor internal itu hasilnya seperti apa sih dalam membuat root cause seperti itu? Oke. Biasanya Ustadz kalau Oke, boleh. Oh, jadi ngerti maksudnya. Jadi sebetulnya kalau saya ngaudit, biasanya kita nggak terima kalau alasannya human error ya. Biasanya human error tuh dikeluarkan dari root cause analysis. Human error. Karena, gitu ya? Ya, karena human error itu dipengaruhi oleh 4M tadi. Bisa manusianya, ya manusianya termasuk metodologinya. Jangan-jangan nih orang tidak di training, salah satunya tuh mungkin temuan audit findingnya dia kurang di training, ya kan? Biasanya gini, Sat, masukan kalau ngaudit ataupun diaudit, bisa. Sebetulnya lihat aja rekomendasi. Ya, gini, kalau kita sebagai auditor ataupun sebagai auditi dalam sistem manajemen, paling umum, paling awal periksa dulu planningnya. Biasanya kalau dia bilang, kalau Ustadz menjadi auditor, ini manusianya nih, di root cause manusianya nih pasti enggak begitu. Pasti planningnya yang salah. Kalau planningnya yang salah, planning ini enggak di awal ya, artinya setelah ketemu root cause-nya orangnya, trainingnya yang ditemukan enggak bagus, kan dia ngambil tindakan dong, ngambil corrective action dong. Nah, corrective action ini plan. Kalau dia berulang, biasanya kalau di audit kan penemuan yang berulang, redundant, itu biasanya jadi major problem tuh. Karena pasti root cause analisisnya salah. Akhirnya tindakannya salah. Gitu aja sih, Tat. Kalau saya ngaudit biasanya planning aja, lihat planning. Planningnya dulu ya? As long as planningnya bagus, baru kita bisa lihat. Kalau kita nggak ada planning, saya audit. Siap. Oke, thank you, Ustaz. Thank you. Syukron ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tadi jawaban dari Zaki Mutakin ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Muhammad Nasruddin nih, Ustadz. Izin tanya lagi dong. Saya pernah mendengar bahwa pada prinsipnya tidak ada karyawan yang setia dengan perusahaan atau unit usaha yang kita miliki. Tapi mereka hanya setia dengan mimpi-mimpi mereka. Apa yang dimaksud dengan kata mimpi di sini dan bagaimana cara kita membantu mewujudkan mimpi mereka? Waduh. Ya. Oke, langsung saja, Ustaz Zaki. Oke, ini kayaknya berat nih pertanyaannya nih. Berat nih. Jadi gini, Ustaz, yang saya bilang tadi, ini kan perusahaan itu kan bertemunya antara yang punya perusahaan dan pekerja, gitu kan? Yang punya perusahaan punya mimpi, yang bekerja punya mimpi, gitu kan? Kalau saling, kan ini simbiosis mutualisme sebetulnya ya, si yang punya perusahaan bisa tambah omset, yang bekerja juga bisa dikasih masukan, ada pemasukan buat mereka, gitu kan. Tapi mereka hanya setia pada, ya manusiawi lah ya, artinya ke depan orang nggak akan stay lama di satu tempat gitu. Pekerja itu dominan ya, ada yang 20-25 tahun dan lain-lain bertahan di sebuah perusahaan. Apa yang dimaksud dengan kata mimpi? Jadi gini,
semua orang, semua kita yang punya perusahaan dan punya perasaan punya tujuan. Nah, untuk mencapai tujuannya, bisa jadi dia kerja di sini, belum dapat, bisa kerja di sini. Nah, biasanya kuncinya start buat saya, contoh atau yang pernah kita temui, tentukan dulu value dari perusahaan yang Ustadz mau bikin untuk manusianya. Misalnya yang tadi, kalau Ustadz punya perusahaan rumah sakit misalnya, visi misi rumah sakit ini apa? Itu dulu tetapkan. Nanti kita belajar strategic management ya. Ada visi, misi, dan value. Nah, 3 ini, Ustaz. Visi ya bangun rumah sakit apa? Misinya mau seperti apa? Value-nya sebenarnya. Value biasanya kepada manusianya. Visi misi terhadap perusahaannya, value terhadap manusianya. Gimana mau capain visi misi? Kalau kan jadi gini, di organisasi itu ada people readiness dan organization readiness. Manusianya siap, organisasinya siap. Organisasi itu berkaitan dengan visi, misi, dan value. People itu berkaitan dengan manajemen manusianya. Kira-kira gitu, Ustaz. Saya nggak bisa jelasin jauh banget ini. Ini kayaknya udah lewat juga waktunya. Belum, Ustaz ya? Jadi kira-kira gitu ya. Mimpi yang dimaksud itu adalah mimpi gini-gini. Ketemunya antara 2 yang punya perusahaan dan 3. Semuanya punya mimpi. Nah, di tengah-tengah itu bangunlah value sehingga apa yang mimpinya perusahaan, yang punya perusahaan dengan mimpinya yang bekerja di perusahaan itu jadi ketemu gitu. Kira-kira gitu, Ustaz. Oke, Ustadz Muhammad Nasruddin, Mas. Oke, karena nggak ada sautan mungkin kita rasa cukup ya. Ini Cukup, ya, kita masih punya 1 jam ini Ustadz Zaki. 1 jam apa 15 menit? Besok aja, besok. Nggak apa-apa. 15 menit ya, 15 menit. Yeah, Oke, teman-teman yang mau bertanya langsung aja. Bisa melalui chat langsung lebih bagus langsung kayaknya, lebih terukur pertanyaannya gitu, lebih gampang diukur gitu sama si narasumber. Ada lagi Ustadz Teguh? Ustadz Teguh nanya ada orangnya nih. Iskandar. Ustadz Teguh tinggal bangku ini. Ustadz Iskandar, tadi pertanyaannya 3, coba. Astagfirullah, yang mana aja sih ini pertanyaannya? Ustadz Iskandar tuh masalah keluarga semua. Gimana baiknya pasien yang statusnya janda tapi minta disuntik KB? Bagaimana? Ini gue bacain aja lah sekalian lah. Iya. Itu lebih bagus ke Ustazah Ajeng ya, kayaknya masalah rumah tangga gitu. Oke, Ustazah Ajeng mungkin konten isinya. Kalau bicara sistematis, gue cuman pengen tanya, emang prosedurnya boleh? Gitu aja. Yang dibangun itu kan manajemen kontrolnya. Kalau misalnya nyuntik, mana sih pertanyaannya kok hilang ya? Nah, ini dia. Yang statusnya minta. Kalau prosedurnya gini, teman-teman mungkin bisa jadi bahan diskusi. Kalau sebuah perampokan mafia punya prosedur dan dia ikutin prosedur, compliance nggak sebetulnya? Compliance sih menurut saya, karena dia based on tapi bukan compliance terhadap kebijakan atau apa positif ya. Kalau pertanyaan ini sama berarti statusnya janda tapi minta disuntik KB. Emang di rumah sakit itu boleh? Itu aja nih. Kalau boleh ya suntik aja, Ustaz. Kalau nggak boleh jangan dilakukan, nggak komplain deh. Lanjut pertanyaan selanjutnya, Ustaz Zaki, bisa nggak ini? Kalau masalah pasangan sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan kita karena kehidupannya, itu bisa nggak itu? Itu masalahnya ke Ustazah Ajeng lebih bagus ya, di Japri Ustazah Ajengnya itu. Ustazah Ajeng itu ya lebih ahli dalam bidang itu kayaknya. Janganlah ya. Oke, teman-teman, kita masih punya waktu nih. Masih ada lagi yang bertanya. Ada nih yang tanya nih ya. Dari Andi Triana. Ustadz, kalau untuk UKM yang punya masalah banyak tapi resourcenya sedikit, implementasinya bagaimana, Ustadz? Coba langsung aja Ustadz Zaki. Oh, oke. Nah, jadi gini, saya pernah bekerja sama dengan sebuah platform di Indonesia namanya Foodies ya. Teman, kalau ada yang mau belajar membangun bisnis kulineri, ini cukup baik karena dia sistemnya belajar online.
Alhamdulillah saya salah satu kontributornya di situ, jadi behind the scene lah ya. Nah, ini perusahaan gede, maksudnya dia platform yang cukup besar di Indonesia dan sudah bekerja sama dengan seperti Ruang Guru lah. Kalau Ruang Guru bicaranya pendidikan formal, kalau Foodies bicaranya pendidikan bagaimana menjadi entrepreneurship khususnya bidang kuliner, bisnis makanan. Kalau bicara UKM yang punya muatan masalah banyak tapi resource sedikit. Gini, saya nggak tahu apakah UKM ini hujan ya. Jadi gini, UKM yang punya banyak masalah tapi resource sedikit, bagaimana implementasinya? Sebetulnya 3 orang di dalam gini, kalau satu orang, 2 orang, 3 orang itu bisa mengimplementasikan konsep ini, Ustadz Andi Triana. Jadi konsep ini sebetulnya dibangun eksekusi kayak di negara itu apa, legislatif, eksekutif gitu ya. Jadi gini, kalau UKM punya 3 orang atau 2 orang yang punya perusahaan UKM ini, atasan dan bawahan atau saudara, sebetulnya ini mekanisme kontrolnya bisa perencanaan. Jadi gini, konsep PDCA tidak melihat besar atau kecilnya sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Itu perlu dipahami dulu bahwa konsep ini tuh nggak bisa hanya untuk perusahaan yang besar, kecil, menengah dan lain-lain. Semua lini, bahkan pribadi pun bisa. Teman-teman kalau mau pergi ke kantor sudah planning, sudah cek action. Masalahnya cuma ditulis atau nggak ditulis, sudah itu aja sih. Orang mau ke kantor, nyiapin motor, nyiapin mobil, nyiapin duit, itu planning. Pergi ke kantor, duit ketinggalan, kunci ketinggalan, bensin habis, itu duit, itu checking. Next, besok gue harus pastiin dulu bensin cukup. Dan itu PDCA konsep. Itu bahkan di pribadi pun bisa. Jadi UKM, apalagi UKM yang melibatkan ada konsumer di situ, konsumen. Kira-kira gitu. Implementasinya sama, Sat. Bikin perencanaan, eksekusi, bikin sheet. Nah, kalau untuk perusahaan atau bisnis baiknya ditulis. Kalau untuk pribadi ya kalau inget nggak usah ditulis ya. Perencanaan itu kan yang muncul aja. Oh, gue mau ke sana nih. Berarti gue siapin duit sekian. Itu kan bagian dari perencanaan. Pas langsung sampai toko ternyata kurang. Berarti kan itu bagian dari checking. Kira-kira gitu, Ustaz. Mau nanya satu lagi nih, Bang Jeko. Ya, Pak. Tadi kan menarik banget nih masalah planning ya. Nah, saya tuh pernah baca dulu bukunya Profesor Renal Kasali. Iya. Katanya seberapa jauh kita melangkah, tapi kalau yang kita jalani itu salah, maka kita harus segera putar arah. Iya, betul. Itu judulnya. Nah, sekarang saya mau bawa ke konteks yang lebih gede nih. Seandainya Bang Jeko adalah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Dan Bang Jeko diminta pendapat nih, di tengah COVID kayak gini, ekonomi juga lagi morat-marit kayak gini, perlu nggak sih kita lanjutin tuh pembangunan atau perpindahan ibu kota ke Kalimantan? Kenapa nggak kita fokus aja ke Jakarta nih, perbaiki, atau kalau mau bikin ya udah pindah aja deh, jangan di Kalimantan, yang dekat aja di Sumedang atau di mana yang dekat-dekat di Jawa Barat. Kira-kira gimana Bang Jeko? Ya, kalau nganalisa masalah PSBB pun ya bisa kita analisis sebenarnya menggunakan pendekatan fishbone tadi ya, Ustaz Januardo ya. Apalagi soal ini kita belum beres-beres nih COVID-19 dan hubungannya dengan pemindahan ibu kota. Bicara soal itu berarti kan harus ada planning. Kita nggak bisa memutuskan ini nggak usah dilakukan atau nggak usah dilakukan pemindahan ibu kota karena kondisi ini. Tapi ini bicara periode time ya. Bicara kapan aja waktunya gitu. Apakah mesti diundur gitu. Jadi sebetulnya gini, kenapa PSBB gagal misalnya orang tetap ya faktor-faktor itu kita nggak bisa langsung menyalahkan satu pihak kan. Karena ada faktor lain mungkin awareness-nya, sosialisasinya dan lain-lain. Untuk kaitannya dengan lebih ke negara, kalau saya ditanya jadi penasehat ini gimana COVID diundur aja. Kalau konteksnya mengundur, ya kita lihat dulu seperti apa urgensinya. Tapi konsepnya gini, Ustaz Januardi, ketika ada masalah satu, masalahnya kan bukan pada COVID-nya kan, tapi masalahnya penyebarannya kan, misalnya gitu ya. Kita kalau root cause-nya kita tarik benang merahnya, kenapa penyebarannya tidak berhenti? Gitu. Atau lebih besar lagi biaya penanganan kan kita bisa klaster-klasterin, Ustaz. Nah,
kalau nanti klasternya sudah menuju pada ya udah kita nggak punya duit nih, ya kan, kita nggak punya duit nih, kita alokasikan uangnya, artinya sudah bicara replanning, replan atau actionnya kita rubah sesuai target yang kita buatkan target baru. Kira-kira gitu, Ustaz. Jadi proses replanning itu ada dicek kalau di PDCA. Ketika kita temukan kita nggak bisa, berarti actionnya adalah membuat planning baru gitu. Kalau PDCA, actionnya itu membuat planning baru. Isinya, kontennya action itu, oke, kita bikin planning baru. Artinya kalau kita bawa ke konteks sekarang ini kan pemerintah kan sekarang cenderung untuk buat relaksasi nih. Ya. Sebelumnya kan dilarang nih yang mudik, tapi sekarang ada kecenderungan untuk apakah itu kelihatannya menurut Bang Jeko itu sudah melewati ilmu tadi ini atau sekedar pakai feeling aja nih? Iya, gini Pak, kalau pakai ilmu rasanya dipakai nih, teorinya dipakai, tapi root cause-nya nggak tepat menurut saya loh. Ketika ini gagal, kayaknya faktornya cuma dilihat satu, ekonomi doang. Misalnya nih Ustaz ya, gini, ketika relaksasi nih, dilakukan relaksasi, memang trennya kan kita bicara statistik juga gitu kan. Kalau menurut saya, mereka tetap menganalisis, artinya keputusan relaksasi itu kan berdasarkan checking ya, proses checking ya, PDCA ceknya. Oh ini berarti kita tindakannya ini. Nanti dia akan gini, kalau relaksasi ini berhasil atau enggak kan perlu dicek lagi kan, apakah planningnya benar, relaksasi itu sudah tepat atau belum. Nah sayangnya menurut saya loh, dari aspek keilmuan, aspek-aspek manajemen, pendekatan manajemen, kayaknya sih waktu analisis menggunakan fishbone-nya kurang dalam saat. Iya. Gitu. Jadi cenderung ke pertimbangan ekonomi ya. Iya. Ketakutan. Iya. Kecenderungannya ada di situ. Meskipun harus ada faktor manusia. Jangan-jangan lu salah ngasih apa tuh? Campaign, ketegasannya nggak ini. Kan saya nggak bisa nyalahkan satu faktor. Jangan-jangan itu nggak jadi fokus mereka gitu menurut saya. Ya, terima kasih Bang Jeko. Silakan iya. Bang Pai. Bang Rifai, dilanjutkan Bang. Kita punya 5 menit lagi ya. Pesan lewat 15, nambah 5 menit lagi Pak. Ini nggak memungkinkan kayaknya, Prof. Deket banget ini dengan masjid. Speaker masjidnya gede banget ini. Kedengeran nggak? Bisa lanjut. 5 menit lagi Bang Pai. Ya, masih bisa lanjut ya? Ya, masih lebih terang suaranya Bang Pai. Masih ya? Oke, kita lanjut. Ada lagi yang bertanya? Ini ada Muhammad Nasruddin nih. Kalau masalah PSBB itu indikatornya RO. Cut off poinnya 1, apa lebih besar dari 1 nih ya, Bos. Saat ini angkanya masih di atas 1 maksudnya. Makanya PSBB belum bisa dihentikan. Gimana itu, Ustaz? Ini pertanyaannya apa ya? Coba Muhammad Nasruddin. Enggak, ini dia ngasih analisis ya. Ngasih analisisnya ya? Iya, ini pendekatan analisisnya nih. Karena dia soal statistik. Oh, benar. Makanya tuh dia gini, makanya pendekatan manajemen PDCA-nya jalan sih sebetulnya. Pakai data statistikanya berdasarkan Nasruddin ya. Oke, teman-teman lain, ada yang ingin bertanya? Sudah masuk ke pukul 17:17 ini ya kita. Kepada Ibu Komandan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu Komandan, Ustazah Cingfa. Mungkin kalau boleh menambahkan aja kali ya. Ya boleh, silakan. Siapa ini? Ustadz Syarif. Ustadz Syarif. Ya, kaitannya untuk lebih meningkatkan loyalitas karya. Ternyata reward dan punishment yang kita pakai ternyata karena makin besarnya intangible aset ya, apalagi kaitannya sama dengan karyawan. Sekarang ini nih yang lagi kita ya, nanti boleh dikoreksi juga.
juga adalah requirement. Jadi berdasarkan value visi-misi perusahaan, ada PP lah bahasa ininya ya, rules di dalam perusahaan, ada peraturan perusahaan yang harus clear banget dipahami oleh organisasi. Ketika itu clear, maka konsekuensi yang diterima oleh karyawan, baik berupa reward atau punishment, itu akan meningkatkan loyalitas yang lebih dibanding kita hanya membabi buta mendekatkan pendekatan rules, reward and punishment tanpa memperjelas yang konkret dari karyawan mengenai regulasi yang berlaku di organisasi itu. Misalnya di rumah sakit gitu ya, kan ada aturan-aturan yang perlu dipatuhi oleh dokter, perawat, dan lain sebagainya. Nah, kalau aturan itu dipahami, sepaham-pahamnya, ini emang kecanggihan HRD-nya gitu. Apapun yang diterima oleh karyawan, itu baik reward dan punishment, itu akan meningkatkan loyalitas. Nah, itu yang di nanti dia warna-warni. Silakan Bang Rifai, dilanjutkan. Kedengaran Ustadz Zaki? Agak kurang Kedengaran. jelas kalau di saya ini. Agak kurang jelas Kedengaran. pernyataan dari Ustadz Sarifin Sardar nih. Agak Kedengaran ya Ustadz ya? Agak samar ya? Iya, agak. ya gue Lagi di luar ya Ustadz Sarif? Suaranya putus-putus gitu. Kurang jelas. Oke teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Ada Ustadz Realino Nurza di sini ya. Ustadz Realino, ada yang ingin bertanya? Ustadz Ahmadi, Rojali? Makmum aja makmum. Oke, siap. Ya. Oke, kita udah masuk ke pukul 17.21 ya. Kita tutup aja nih ya, gimana? Tutup aja, Sat, tutup. Jangan, sampai terawih terus. Sampai terawih. Gila. Kayaknya di chat udah nggak ada lagi nih ya. Doa Kiai Ahmadi. Oke, di copy. Oke, terima kasih kepada Ustadz Zaki Mutakin yang telah menyampaikan materinya. Atas nama panitia, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Zaki Mutakin. Kita doakan semoga Ustadz Zaki selalu sehat selalu ya. Ustadz Zaki, anak berapa Ustadz sekarang? Oh, 3, Sat. Alhamdulillah ya. Sehat selalu. Anak-anaknya sehat selalu. Ya. Terima kasih. Semoga kita juga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezeki dan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Dan sebelum kita tutup, mari kita akan memanjatkan doa ya. Semoga pertemuan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmadi Rojali. Kepada Ustadz Ahmadi Rojali, falyatafaddal mashkuran. Syukur Bang Pai. Kita tundukkan kepala kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan narasumber diberikan kesehatan dan kesehatan. Juga hostnya yang luar biasa ini, ya kan. Hostnya bukan cuma satu, tapi sekeluarga. Mudah-mudahan kita semua. Spesial banget gue nih, spesial banget, Pak. Thank you, Pak. Hostnya 8. Iya, hostnya 8, harus terbanyak ini. Mudah-mudahan semua sehat, penuh keberkahan dan manfaat. Ala hadhihi niyyah wa bikulli salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al fina wa la taj'al 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah wadah kami ini NBA pengajian online kami, ngabuburit kami di Ramadan akhir ini ya Allah, manfaat dan penguburan dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan kau jadikan perkumpulan kami perkumpulan yang sia-sia di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah segalanya baik, akhir yang baik, PSBB yang baik, pandemi yang baik, Ramadan yang baik, manajemen yang baik, keluarga yang baik, dan semua menuju kebaikan-Mu, yaitu surga raihan ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, agdina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, kayakan diri kami. Ya Allah, jadikanlah kami bagian yang bersyukur kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami yang kuat dan bisa menjalani saat-saat pandemi karena ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al baladina hadihi Allah Indonesia khasah wa an mundal muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia ini negeri yang sakinah, negeri-negeri yang tenang ya Allah, negeri yang kuat untuk bisa melewati masa pandemi ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami bagian orang-orang yang menang ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah doa yang dipimpin oleh Ustadz Ahmadi Rojali. Mudah-mudahan dengan doa tadi bisa melembutkan hati-hati kita ya, dan menjaga kita dari wabah yang sedang melanda negeri kita saat ini. Sekali lagi atas panitia kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Zaki Mutakin. Terima kasih juga. Dan akhirnya saya tutup akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hari masih direkam nih. Ya.